Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih berdiri pada tahun 2013. Berawal dari beberapa santri yang kemudian berkembang sampai dengan sekarang ada 350 santri mukim dan non-mukim. Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih dalam rangka menyelenggarakan pendidikan telah resmi beroperasi berdasarkan SK dari Kementerian Agama Republik Indonesia, menyelenggarakan pendidikan tingkat ula, tingkat wusta, dan madrasah diniyah. Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih selain menyelenggarakan pendidikan di bawah Kementerian Agama, juga menyelenggarakan pendidikan sipil kewirausahaan dalam rangka mewujudkan santri-santri mandiri. Sejak pesantren berdiri, program kewirausahaan berbasis santri telah dilaksanakan, antara lain dengan adanya unit usaha susu kedelai dan juga unit-unit usaha yang lain. Unit usaha susu kedelai dengan brand Pirin Nutrien telah mampu membuka wacana khas kewirausahaan santri, sehingga mereka benar-benar menikmati kegiatan kewirausahaan. Kedepan, Pondok Pesantren Muhammad Al-Fatih akan mengembangkan bisnis yang memang betul-betul dari diri dari A sampai dengan Z. Ada persoalan terkait dengan bahan baku pembuatan susu kedelai, yakni kedelai itu sendiri yang masih didatangkan dari luar negeri. Oleh karena itu, kami ada rencana untuk membuat budidaya sendiri, jadi budidaya kedelai mandiri, sehingga betul-betul nanti tidak ada ketergantungan dengan bahan dari luar negeri yang terkadang juga telat, tidak ada, dan juga terkadang harganya mahal, jadi tidak stabil. Jadi kami akan menyiapkan lahan sekitar 3 hektar penanaman kedelai, di samping untuk kebutuhan susu kedelai itu sendiri, Pirin Nutrien, tapi juga nanti bisa dikembangkan untuk dijual ke pasar. Nah, perkembangan yang selanjutnya yang akan kami lakukan adalah terkait dengan bagaimana susu kedelai yang sudah berjalan cukup bagus, fresh, ini bisa dikemas dengan bubuk. Jadi kami akan memproduksi secara massal bubuk susu kedelai. Karena ada satu hal yang cukup menarik, yakni susu kami ada variasi dengan beberapa macam, ya, antara lain adalah dengan kurma, jadi syukur, susu kurma, susu kedelai, dan juga ditambah dengan kurma yang alhamdulillah di pasar responnya sangat luar biasa, sangat baik sekali. Potensi yang lain yang akan kami kembangkan selain kemasan susu bubuk kedelai, juga limbah. Jadi limbah selama ini masih belum termanfaatkan. Nanti insya Allah limbah akan kami buat sehingga lebih manfaat dan tentunya menambah nilai secara ekonomis, yaitu budidaya cacing dan maggot. Jadi limbah susu kedelai ini ada kulit-kulitnya, bahkan ada banyak sekali ya yang bisa dimanfaatkan, bukan hanya kulitnya, tapi limbah susu kedelai itu juga banyak ampas, ya, itu menjadi makanan yang sangat bagus untuk maggot atau untuk cacing yang bisa dijual di pasar. Atau juga kita ada peternakan ayam dan juga peternakan mentok, itu juga sekaligus untuk mensuplai kebutuhan pakan ternak. Pasar yang ada sangat luas, jadi berawal dari door to door marketing yang betul-betul
itu dinikmati oleh santri sebagai bagian dari belajar kewirausahaan, akan kami tingkatkan menjadi pasar yang lebih besar, lebih luas lagi. Jadi dengan strategi internet marketing atau digital marketing, yang mana santri juga akan kami bekali dengan sangat serius terkait itu. Kemudian dengan adanya susu bubuk, susu kedelai bubuk, maka pasar akan jauh lebih bisa fleksibel, bisa luas, dan tentunya tahan lama. Dan yang kedua adalah yang akan kami kembangkan lagi terkait dengan sumber daya dan kemitraan adalah melibatkan wali santri. Jadi wali santri nanti akan menjadi unit-unit khusus distributor. Dalam hal ini karena sebagian di antara wali santri kami adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, tentunya mereka punya potensi yang bisa dikembangkan di dunia wirausaha, dan tentunya akan kami coba mengarahkan untuk menjadi mitra-mitra dari perkembangan Sule sendiri dalam bidang pemasaran. Berbicara keuntungan sangat besar sekali. Satu, potensi budidaya kedelai sendiri, dan kita akan pilih bibit yang unggul. 1 hektarnya bisa menghasilkan sekitar 12 juta rupiah dengan kos atau biaya sekitar 5 juta. Itu 2 kali panen berarti sekitar 24 juta dikalikan 3, karena 3 hektar. Sebagian kita manfaatkan untuk mandiri, sebagian akan kita sebar atau kita jual ke pasar. Itu yang pertama. Yang kedua, susu kedelai sendiri yang fresh itu akan kita tingkatkan produksinya. Jadi produksinya akan lebih besar lagi, dan jaringan yang kita libatkan juga akan lebih besar. Tentunya keuntungannya juga cukup besar, baik untuk para santri senior maupun santri-santri yang memang mereka belajar, dan juga untuk wali santri. Dan keuntungan yang ketiga adalah limbahnya itu bisa kita kelola secara ekonomis, akan menghasilkan yaitu bibit cacing dan juga maggot yang secara potensi ekonomi juga cukup besar.